beserta kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 587 ayat 1 sampai 3.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan bagi waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikian hukum Tuhan, mari kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8.
Kita membaca secara responsoria. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya dan siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdiri. Kehidupan dan sempurna perintahnya, walaupun besar kasihnya, tak berubah firman-Nya, taatilah Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini.
Shalom. Warta Jemaat Minggu 19 Oktober 2025. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan topik khotbah. Aku telah melihat Allahku. Nunga takas huida bohini debata. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Yang kedua, persembahan diakoni. Pada hari ini Minggu 19 Oktober 2025 di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 9.30 bahasa Batak, dan pukul 17 bahasa ibadah sore, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Yang ketiga, penghiburan. Pada hari ini Minggu 19 Oktober 2025 di gedung gereja setelah ibadah siang akan diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Nyonya Situa Sinambela Borumarpaung karena meninggalnya Situa Dr. Andus Baginda Sinambela STH di hari yang lalu. Diharapkan kehadiran kita. Yang keempat, persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari NN berupa bunga altar, perhalado, dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Yang keenam, pertanyaan week. Selasa 21 Oktober 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian week di week 1 di Tuan Rumah Keluarga R Simangusong Boru Simajuntak di GSG. Week 3 di Tuan Rumah Keluarga B Butar-Butar Boru Sembiring di Konsistori. Week 5 di Tuan Rumah Keluarga D Panjaitan Boru Storus di Jalan Panjanggeria Harmoni 2 nomor A5 Cipedak Jagakarsa. Yang ketujuh, amplop perbaikan rumah dinas Huria. Pada hari ini, Minggu 26 Oktober 2025, kita akan memberikan amplop perbaikan rumah dinas Huria untuk mendukung salah satu program kelompok kerja atau POKJA. Renovasi amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan, dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur atau sumbangan dapat mentransfer melalui QRIS POKJA yang tercantum di dalam halaman terakhir warta. Yang kedelapan, perayaan kebangkitan kaum Bapak. Sesuai dengan program kaum Bapak tahun 2025 pada hari Minggu 16 November 2025 dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak perayaan kebangkitan kaum Bapak dengan tema Allah mengasihi segala bangsa, Meliaki 1 ayat 1-6, dan subtema Allah mengasihi kaum Bapak dengan kasih yang sempurna. Melalui pesta perayaan kaum Bapak dipanggil untuk semakin mengasihi Tuhan, keluarga, sesama, dan maju dalam pelayanan. Adapun rangkaian kegiatan kebangkitan kaum Bapak antara lain: 1. Latihan kantata untuk persembahan kor di acara puncak. Yang kedua, tanggal 6 Oktober 15 November 25 dilaksanakan kunjungan sosial bagi anggota AMA yang sakit yang jarang hadir. Yang ketiga, mulai 12 Oktober 2025 seksi AMA menyediakan kopi dan teh bagi jemaat ibadah pagi dan siang. Tanggal 25 Oktober 2025 dilaksanakan hari keakraban seksi AMA, yaitu PHD AMA, makan bersama, kebersamaan, dan lomba karaoke, buku ND, dan kidung jemaat. Kategori seksi AMA, perhelado pria pendaftaran lomba karaoke, buku ND, dan menghubungi Situa Hisar Pandiangan. Yang kelima, tanggal 2 November 2025 diadakan kegiatan donor darah untuk seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan. Yang keenam, tanggal 15 November 2025 diadakan kerja bakti di lingkungan gereja.
Yang ketujuh, tanggal 16 November 2025, Seksi AMA akan memberikan bantuan sosial bagi anggota AMA yang membutuhkan yang bekerja sama dengan Sintuawik. Diberitahukan kepada setiap kaum bapak untuk dapat hadir dan berpartisipasi di setiap rangkaian kegiatan. Yang kesembilan, ibadah dan pertemuan Persekutuan Perempuan Distrik PPD 8 DKI Jakarta pada hari Selasa 21 Oktober 2025 akan diadakan ibadah dan pertemuan PPD 3 se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di HKP Pasar Minggu dengan tema lingkungan hidup. Kegiatan ini akan diikuti oleh utusan SPH. Yang ke-10, rapat pendeta Hatopan hari Senin sampai hari Kamis 27 sampai 30 Oktober 2025 di Auditorium Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara akan diadakan rapat pendeta Hatopan HKP tahun 2025 dengan tema Manusia Ciptaan Baru di dalam Kristus 2 Korintus 5:17 dan subtema peran pendeta dalam menjalankan tugas pastoral profesi. Sehubungan dengan itu akan berangkat pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan pendeta Suryani Ida Sihite STH mengikuti rapat pendeta tersebut. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawa dalam doa. Warga jemaat yang sakit, firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang ke-12, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Yang ke-13, ulang tahun perkawinan. Ulang tahun majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir, persembahan ucapan syukur dan yang lain dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 518. Thank you.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, nats khotbah untuk kita di hari ini, yaitu minggu ke-18 setelah Trinitatis, tertulis di Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat 32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32, saya akan membacakan untuk kita semua. Yakub bergulat dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahut Yakub, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Demikian nats khotbah. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang beribadah saat ini, saya pernah ditanya oleh seorang jemaat, katanya, Inang, bagaimana kalau seorang anak karena sakit namanya diganti padahal dia sudah dibaptis? Mengapa dia ganti nama? Dia menjawab, karena orang tuanya memberikan nama, tetapi nama itu dia tidak mampu untuk memegang nama itu, terlalu tinggi makna nama itu untuk dia. Jadi setelah namanya diganti, dia menjadi sehat. Dari namanya si raja menjadi raju. Jadi saya mengatakan, apakah nama memiliki kekuatan untuk menyembuhkan seseorang? Tapi Amang dan Inang bukan itu yang mau kita bahas. Nats ini justru perubahan nama yang terjadi pada Yakub menjadi Israel bukan tentang sakit dan kelemahan, tetapi perubahan identitas dan juga kepribadian. Yakub adalah seorang penipu, dari di waktu kandungan juga dia sudah bermasalah dengan abangnya Esau. Di dalam kandungan dia sudah menendang abangnya Esau sehingga abangnya duluan keluar. Kemudian ketika mereka sudah sama-sama besar, Yakub pernah menggantikan bubur kacang merahnya dengan hak kesulungan dari Esau. Ia juga menipu Esau abangnya dan menipu bapaknya. Ia juga menipu mertuanya, yaitu pamannya sendiri yang bernama Laban. Ketika dia juga harus meninggalkan tempat tulangnya, yaitu Laban, ia dengan liciknya mengambil yang menjadi bagian dirinya bersedia, dan ia tidak permisi kepada tulangnya, padahal Laban adalah mertuanya.
Amang dan Inang, melalui nats hari ini kita dibawa melihat bagaimana Yakub ketika dia akan bertemu setelah dia melarikan diri atau pergi tanpa pamit dari rumah tulangnya yaitu Laban, ia akan bertemu dengan abangnya yaitu Esau. Dia takut dan di dalam ketakutannya dia menyeberangkan terlebih dahulu yaitu istrinya 2 orang, pembantunya 2 orang dan anaknya 11 orang. Kemudian setelah diberangkatkan baru dia memberangkatkan harta miliknya. Dia kemudian tinggal di Yabok, dia merasa sendirian, dia merasa ketakutan. Kemudian di sana dia bertemu dengan Allah melalui sosok laki-laki yang tidak dikenalnya. Dia bergulat sampai fajar menyingsing, dan ketika dia bergulat, ketika sosok laki-laki ini yang adalah suruhan Allah meminta untuk dilepaskan, Yakub tidak mau. Dia mengatakan, aku akan melepaskanmu setelah engkau memberkati aku. Yakub kemudian diberkati, tetapi Yakub pangkal pahanya sudah terlebih dahulu dipukul. Artinya dia sudah memiliki kelemahan. Ketika dia mengalami perjumpaan, ketika dia mengalami perjumpaan dengan sosok misterius, sosok laki-laki itu, dia menerima berkat, dan dia pergi dengan hal yang baru. Amang dan Inang, melalui nats ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita. Kita semua adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan Allah. Kita semua adalah orang-orang yang sudah melihat Allah. Maka nats ini mau mengajak kita, Amang dan Inang, proses melihat Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Allah hadir menjumpai kita. Allah hadir menjumpai kita, berjumpa dengan kita. Jadi bukan kita yang dahulu memiliki inisiatif untuk berjumpa dengan Allah, tetapi Allah mau berjumpa dengan kita. Dalam hal apa? Biasanya Amang dan Inang, kita menyaksikan perjumpaan kita dengan Allah adalah dalam tahtanya yang suci, dalam mesbah, melalui khotbah, atau bahkan Amang dan Inang kita menyadari perjumpaan kita dengan Allah adalah dalam bentuk sukacita kita karena kita berhasil. Kan hidup ben nasoleh tamandok iman. Kita sering mengatakan kalau kita dapat keuntungan atau dapat apa yang kita cita-citakan, Tuhan memberkati kita. Tapi apakah saat kita sedang bergumul, saat kita sendirian, apakah kita meyakini bahwa Tuhan menjumpai kita? Amang dan Inang, nats ini, Yakub sendiri. Dia lemah, dia takut bertemu dengan abangnya. Memang biasanya rasa bersalah itu menimbulkan ketakutan bagi kita. Jadi mengapa kita, Amang dan Inang, tidak berani? Mengapa kita tidak berani memulai suatu perjalanan atau suatu pekerjaan? Kenapa kita tidak berani? Kita takut karena tidak percaya diri, ada rasa bersalah, ada ketidakmampuan. Jadi Yakub juga ketika dia akan bertemu dengan abangnya, dia merasa tidak mampu. Ini adalah perwakilan dari diri kita. Ini adalah bagian dari diri kita. Memiliki ketakutan, memiliki kesendirian. Karena bergulat dunia yang proporsional. Bergulat. Sekarang kan dalam keadaan ini, imannya bergulat. Dia sedang bergumul yang hebat. Apakah saya akan pergi? Apakah saya akan selamat? Apa yang harus terjadi? Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah di titik kehancuran Allah memberikan identitas pada kita. Di titik kelemahan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam hal yang sangat berat dan besar, kita sedang diproses oleh Tuhan. Maka ketika kita sedang sendiri, merasa sendiri menghadapi masalah dan tekanan, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Biasanya kalau kita sedang marah, sedang benci, sedang takut, biasanya apa yang kita lakukan? Kalau kita marah kepada seseorang, karena mengapa kita marah sama seseorang? Karena apa yang kita inginkan dari dia tidak seperti apa yang kita inginkan dari dia tidak bisa melakukannya.
Jadi kita marah. Biasanya ketika kita marah, Amang dan Inang, yang kita lakukan adalah bisa frustasi. Bagi orang yang biasa makan mungkin makan banyak. Bagi orang yang dikecewakan biasanya yang dilakukan adalah memblokir temannya. Bahkan tidak jarang Amang dan Inang yang bersaudara kakak beradik dalam keluarga besar, ketika dia kecewa keluar dari grup kalau ada grupnya. Atau ketika dia marah dia keluar, dia memblokir. Bahkan mamanya bapaknya bisa diblokir kalau dia sedang kecewa, kalau dia sedang marah. Padahal justru di dalam kesendirian, di dalam kerapuhan itu, Amang dan Inang, kita harus menyadari bahwa Tuhan menjumpai kita. Tuhan tidak menjumpai kita hanya di dalam keberhasilan. Tuhan tidak hanya menjumpai kita di dalam hal yang besar, tetapi di dalam hal yang tidak kita duga-duga, di dalam kehancuran kita, Tuhan menjumpai kita. Nats ini, Amang dan Inang, bagaimana Yakub bergumul, bagaimana dalam ketakutannya, di dalam kesendiriannya, dia dijumpai oleh Allah. Maka ketika kita sedang mengalaminya, Amang dan Inang, justru saat itulah kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan di dalam kesendirian itu, kita mampu menyusun strategi. Jangan di saat kita marah, atau jangan di saat kita hanya dalam situasi yang besar, kita menyusun strategi. Artinya sedang damai sejahtera, aku sedang berdamai aman-aman baru nyusun strategi. Tidak, justru di dalam kesendirian, di dalam pergumulan, di dalam pergulatan, kita boleh bersama dengan Tuhan menyusun strategi, merubah cara pandang kita. Merubah cara pandang kita. Yang kedua, melalui nats ini, Amang dan Inang, ketika kita sedang bergumul menghadapi berbagai perkara dalam kehidupan kita, jangan pergi sebelum menerima berkat dari Tuhan. Jadi di ayat 26, berkatalah orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub, tetap Israel, sebab engkau bergumul melawan Allah dan manusia. Jadi di ayat 29, lalu ia memberkati Yakub di situ. Amang dan Inang, jangan pernah berangkat sebelum menerima berkat dari Tuhan. Yakub tidak mau pergi sebelum dia menerima berkat, karena dia tahu akan ada pembaharuan. Di dalam hidup ini kita sering ketika kacau, ketika marah, ketika benci, justru kita pergi begitu saja, lempang tangan, kemudian mangasau gogo, mangasau pikiran. Olodo hita, dang parjolo hita di bagasan ngolutta padinggat diri. Dang majalo gugus ya Tuhani. Jadi kalau di sini Yakub dia bertekun, dia meminta. Jadi kalau tadi Lukas 18 ayat 1 sampai 8 menggambarkan, menceritakan tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang janda yang terus-menerus meminta kepada seorang hakim untuk membela dia, padahal hakim ini adalah hakim yang jahat. Janda ini tahu itu hakimnya jahat, tapi dia tidak mau pergi sebelum hakim ini membela dia. Jadi terus-menerus dia memohon kepada hakim ini. Akhirnya hakim ini membela dia, bukan karena dia peduli, bukan karena peduli kepada janda, bukan karena ia mau berbuat baik kepada janda, tetapi karena dia sudah bosan terlalu sering
terlalu sering janda ini meminta sehingga ini membosankan bagi hakim. Akhirnya hakim membela dia. Amang dan inang, hakim sendiri yang jahat itu mau menolong perempuan ini yang janda ini, apalagi Allah. Maka ketika kita akan memulai pekerjaan kita, ketika kita akan berangkat melewati masa sulit kita, jangan pernah pergi sebelum menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kita bergumul dengan Tuhan. Supaya kita memperoleh sukacita, mampu memiliki damai sejahtera walaupun yang akan kita hadapi tidak langsung selesai. Jangan pernah pergi melangkah sebelum menerima berkat dari Tuhan. Kita memerlukan ketekunan. Orang yang bertekun itu akan mampu menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Amang dan inang, kita berada dalam posisi sekarang. Jadi saya tidak tahu latar belakang kehidupan kita, Amang dan Inang. Tapi saya mau belajar dari kehidupan orang Batak yang berangkat dari Bonapasogit, yang mulai berangkat adalah hanya dengan modal koper dan modal doa, tapi sekarang berkembang di perantauan. Apa yang mau kita lihat, orang Batak memiliki ketekunan. Jadi orang tua kita memiliki ketekunan, walaupun harus menantang maut. Kalau kita duduk saat ini, Amang dan Inang, ketika kita saat ini hidup seperti ini, kalau kita melihat ke belakang, latar belakang kehidupan kita, maka hasil yang kita terima saat ini berasal dari ketekunan. Kalau kita berhasil di pekerjaan kita sekarang, kalau kita berhasil di pendidikan kita sekarang, kalau kita sekarang berhasil di dalam berbagai hal, di dalam berbagai bidang, Amang dan Inang, itu berasal dari ketekunan. Itu berasal dari ketekunan kita melakukan berbagai hal supaya kita dapat mencapai apa yang kita perlukan dalam hidup. Maka jangan pernah pergi sebelum menerima berkat dari Tuhan. Situasi tidak bisa kita ubah. Situasi tidak bisa kita duga. Orang tidak bisa kita ubah dalam hidup ini. Sesakit apapun hati kita kepada orang lain, kita tidak bisa mengubahnya dengan doa kita. Yang perlu kita ubah adalah diri kita. Situasi lingkungan yang sedang kita hadapi di dunia kerja, di dunia pendidikan tidak bisa kita ubah. Yang perlu kita ubah adalah diri kita untuk memahami situasi, beradaptasi. Yakub, dia sudah celaka karena pangkal pahanya sudah sakit. Tapi apakah dia menyerah terhadap penyakitnya? Tidak. Dia tidak merubah sakit itu menjadi sehat supaya dia bisa berjumpa dengan abangnya dalam keadaan sehat. Dia tidak bisa merubah situasi, tapi yang dia rubah adalah dia merubah dirinya menghadapi situasi. Dia merubah dirinya. Jangan pernah paksa orang lain untuk berubah sesuai dengan kehendak kita ketika kita dikecewakan. Tapi yang perlu berubah adalah diri kita, mengubah cara pandang kita terhadap dia, mengubah cara pandang kita terhadap pekerjaan kita, mengubah cara pandang kita terhadap pendidikan kita. Amang dan Inang, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum melakukan segala sesuatu, minta dulu berkat dari Tuhan. Dengan cara apa? Jangan pernah lewatkan hari ini atau setiap hari sebelum bertemu dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pembacaan firman, melalui firman Tuhan. Jangan pernah lewatkan berkat Tuhan kita terima dalam hidup kita. Karena situasi, karena teman, karena pekerjaan tidak pernah menjanjikan keamanan dan kesejahteraan bagi kita. Mungkin Amang dan Inang di sini terlebih yang sudah berkeluarga. Kalau marah kepada suami atau marah kepada istri, mau menghujat, mau membicarakannya. Saya tidak tahu apakah di sini di antara kita ketika sedang menghadapi masalah dalam berkeluarga, inatai karena saking kecewanya kepada matanya, dia marah-marah, dia bersungut-sungut, kemudian memviralkan, membuat di statusnya.
Amang dan Inang, kita harus merubah itu. Jangan pernah berusaha menguasai orang lain, kuasai diri. Jangan pernah berusaha membatasi orang lain. Kita yang perlu membatasi, merubah di dalam Tuhan. Jangan pernah pergi, jangan pernah memulai apapun sebelum meminta berkat dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Amang dan Inang melalui firman Tuhan hari ini, perjumpaan dengan Allah. Setelah aku melihat Allah, maka aku berubah. Di ayat berikutnya Amang dan Inang, ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Jadi Amang dan Inang di ayat 25 juga sudah ditegaskan tadi, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Yang mau dikatakan Amang dan Inang, perubahan yang terjadi dari yang sehat menjadi sakit itu tidak mengurangi makna di dalam kehidupannya. Secara fisik dia lemah, tetapi secara rohani ia menjadi lebih kuat. Perjumpaan dengan Allah. Kita mungkin bisa lemah secara fisik, tapi biarlah roh kita, kerohanian kita tetap bertumbuh dan berproses, dan kita boleh menjadi orang yang berubah, menjadi lebih baik. Jadi Amang dan Inang di pasal 33, Yakub yang penakut, yang sudah takut kepada abangnya, justru dia menjumpai abangnya dan dia berada di tempat di bagian terdepan. Dia menundukkan diri kepada abangnya dengan kerendahan hatinya. Dia meminta ampun, meminta maaf kepada abangnya. Perubahan yang ajaib terjadi di dalam diri dia. Kemarahan di pihak Esau, kemarahan di pihak Yakub, atau ketakutan di pihak Yakub, akhirnya bisa cair. Mereka saling menerima, mereka saling memaafkan. Cacat atau kelemahan yang terjadi di dalam diri Yakub setelah dia menerima berkat, setelah dia berhadapan melihat Allah, akhirnya dia menjadi orang yang rendah hati. Dia orang yang mampu menerima. Amang dan Inang, setelah kita berjumpa dengan Allah, setelah kita melihat Allah, harusnya banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang sombong ketika bertemu dengan Allah, dia akan menjadi orang yang rendah hati. Orang yang pemarah, orang yang memaki, orang yang bersungut-sungut, orang yang hanya menguasai diri atau hanya meninggikan diri, harusnya dia bisa berubah menjadi orang yang lebih bergantung kepada Tuhan. Nats ini berkumandang pada kita semua saat ini. Kita bisa memiliki luka batin, kita bisa memiliki kegagalan, kita bisa memiliki tangisan. Tetapi lihatlah Amang dan Inang, kegagalan bukan tanda Tuhan telah meninggalkan kita, tetapi justru Tuhan memeluk kita. Kegagalan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita dan membiarkan kita sendiri, tetapi justru dalam hal itu Tuhan memeluk kita. Maka yang perlu kita lakukan Amang dan Inang adalah berjumpa dengan Allah. Ketika berjumpa dengan Allah, Allah adalah Allah yang mengampuni, yang akan tetap merangkul, memeluk kita, menerima kita. Di dalam kesendirian kita, di dalam ketidakmampuan kita, Allah akan menunjukkan kuasanya. Kalau Paulus mengatakan Amang dan Inang di 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku,
supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kegagalan bukan Tuhan meninggalkan kita, tetapi di dalam kegagalan Tuhan sedang mau memproses, memeluk kita. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Mari tetap bertekun, tidak putus asa. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, tetap bertekun kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan seperti ini, Amang dan Inang. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Jangan pernah datang kepada Tuhan dengan apa yang kita ketahui, dengan apa yang kita miliki. Datanglah kepada Tuhan dengan apa yang benar-benar tidak ada dalam diri kita. Tuhan merangkul kita. Nats ini menguatkan kita semua. Kiranya kita tetap mau berjumpa dengan Allah, menerima berkat Tuhan dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan menguatkan kami dalam segala hal. Tuhan mau berjumpa dengan kami, melihat kami, bergumul bersama kami. Bukan hanya di dalam keberhasilan, bukan hanya di dalam sukacita, Tuhan mau bersama kami. Tapi di dalam kegagalan, Tuhan merangkul kami, Tuhan menguatkan kami. Kiranya kami semakin dibaharui dari hari ke hari, menjadi orang yang mau berangkat, mau bertekun di dalam kelemahan dan kegagalan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang memberikan pengampunan kepada kami dan yang akan menguatkan kami, membantu kami untuk membereskan berbagai masalah dalam hidup kami. Tuhan berkatilah jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka setiap hari, di dalam pergumulan di rumah tangga mereka. Tuhan kiranya yang tetap setia memberikan mereka cinta kasih dalam kerinduan mereka terhadap anak Tuhan yang memberikan, di dalam pekerjaan, di dalam proses pendidikan. Tuhan yang memberikan kesabaran, ketekunan kepada mereka. Tidak ada keberhasilan, kesuksesan tanpa pergumulan, tanpa jatuh bangun. Biarlah kami semua, jemaat-Mu semua tetap bertekun di dalam Tuhan. Kami juga membawakan kepadamu jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, ada 21 orang. Tuhanlah yang memberikan sukacita dan rasa syukur atas perjalanan yang Tuhan berikan perlindungan dan penyertaan. Kami juga bawakan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, ada 5 keluarga. Tuhanlah yang memberkati perjalanan rumah tangga mereka. Mereka boleh bersukacita, bersama-sama di dalam pergumulan, di dalam Kristus. Mereka mampu saling melengkapi di dalam kekurangan dan kelebihan mereka. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan, jemaat-Mu yang berduka, yaitu Inang Nyonya Situa Sinambela Burumerpaung, karena Amang Sintua Dr. Andus Baginda Sinambela sudah kembali ke penciptanya. Tuhan kiranya menghibur, menguatkan inang kami untuk melepaskan rasa duka yang mendalam dalam dirinya. Tuhan menguatkan inang kami dalam segala hal. Kami juga bawakan kepadamu semua pelayanan, kebaktian week dan persekutuan di seksi. Tuhanlah yang memberkati semua pelayan dan semua jemaat-Mu juga turut berperan di dalam semua ibadah yang telah diprogramkan di tengah jemaat-Mu. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan, yaitu perayaan kebangkitan kaum Ahmad dan prosesnya dalam beberapa minggu ke depan. Mereka akan memulai berbagai kegiatan. Tuhan kiranya menguatkan semua panitia dan semua ama di Huria ini bangkit bersama-sama, aktif bersama-sama untuk saling melayani,
bangkit bersama-sama dalam kerohanian, dalam iman, menjadi terdepan di dalam segala hal sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kami juga bawakan kepadamu persekutuan perempuan distrik yang akan berlangsung pada hari Selasa. Tuhanlah yang memberkati semua perempuan dan boleh berperan serta dalam ibadah tersebut. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan rapat pendeta atau PAN yang akan berlangsung di 2 minggu yang akan datang. Tuhanlah yang memberkati semua panitia dan semua pendeta yang akan mengikuti rapat tersebut. Hari ini juga kami membawa kepadamu yaitu panitia, kelompok kerja dalam rangka merenovasi rumah dinas. Tuhan kiranya yang menggerakkan kami semua untuk bersama-sama berpartisipasi melakukan apa yang perlu dan apa yang bisa kami lakukan dengan sukacita, dengan rasa syukur dan kerinduan bersama-sama untuk memperbarui apa yang bisa kami perbarui. Perlengkapi Tuhan panitia, kiranya mereka kuat, memiliki hikmat untuk membuat strategi apa yang bisa mereka lakukan. Tuhan, kami serahkan semua jemaat-Mu padamu yang bergumul dalam berbagai hal yang tidak kami ketahui, dalam pekerjaan, dalam rasa sakit hati mereka. Tuhanlah yang membarui mereka, yang bersama dengan mereka melewati masa-masa itu, supaya mereka melihat bahwa cinta kasih Tuhan menyediakan hal yang baik dan hal yang membuat damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Istimewa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.